Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bil khusus Pak Haji Asna, akhina fillah, Abdul Rahman Al-Hamid, akhina fillah, Bang Iqbal, dan Masya Allah di sini banyak orang tua yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak boleh rasa hormat ta'zim al-fakir pada antum sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam kesehatan, kesehatan, keberkahan. Dan semoga perkumpulan baik ini berlanjut dan hingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh yang ikut andil dalam terjadinya majlis ini dan ikut andil memakmurkan masjid ini diberikan semangat lagi sehingga di bulan-bulan yang akan datang bisa membuat majlis dan musholah ini lebih berkah, lebih mewah. Amin. Kita di bulan yang lalu, sebulan yang lalu telah membahas sebagai waktu-waktu sholat. Sekarang kita sampai ke bab status sholat. Jadi di dalam sholat itu ada waktu-waktu yang kita harus berhenti sejenak, harus diam. Apa bahasa bagusnya? Ngedelay, berhenti sejenak. Dalam sholat ada waktu-waktu kita harus berhenti, harus diam sebentar, hanya sebentar saja. Ya baca langsung saja, nggak bisa terpanjang lebar, mana juga masih jam 10 masih nyampe Bekasi ada urusan. Faslun status sholat situn. Tempat-tempat yang harus kita berhenti di dalam sholat itu ada 6. Harus berhenti sejenak. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Jadi pas kita sholat, sholat fardu bisa sholat fardu maghribi. Makmuman itu sholat fardu maghribi. Allahu akbar. Habis takbir ini kita disunahkan berhenti dulu. Walaupun dilanjutin baca juga jadi masalah, cuma tengap. Sunnahnya itu berhenti dulu. Jadi pas ada takbir Allahu akbar, ambil nafas, berhenti dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Yang baca seperti itu silakan. Allahumma bayyin baini wa baina khataaya. Kan banyak yang bacanya iftitah. Itu ada berhenti dulu sebentar, berhenti. Bukan dari subhanallah sekiranya sekedar kayak orang baca subhanallah aja. Atau satu kali nafas, berhenti seperti itu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Sampai selesai. Itu yang pertama, sunnah berhenti. Berhenti dulu. Yang pertama antara takbir pertama dan doa iftitah. Yang kedua yang disunahkan tidak berhenti. Wa baina du'a iftitah wa ta'awudz. Ini kadang jarang orang tahu ya, kadang tahu jarang diamalin. Sunnah juga kita berhenti habis kita baca iftitah. Mestinya baca apa? Habis iftitah Fatihah kalau orang ya. Baca iftitah, baca Fatihah. Nah, kita sunnah sebelum baca Fatihah itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah. Kalau emang di daerah kita jarang orang tahu seperti ini, pelan-pelan dalam hati, pelan-pelan bismillah. Tidak apa-apa seperti itu. Oh, masya Allah nih, bawa apa nih? Bawa durian motong ya? Tip permen jahe, tip rame. Oh, mereka kira udah waktunya makan. Iya. Gak makan duluan. Jadi di antara yang kedua yang sunnah kita berhenti sejenak itu habis baca iftitah, sebelum di antara habis baca iftitah sebelum kita baca Fatihah, sebelum kita baca ta'awudz. Jadi pas sholat itu imam sunnah dan imam makmumnya sama. Jadi habis kita baca iftitah, setelah itu ada dan muslimin berhenti langsung. Alhamdulillah, itu sunnah.
baca alhamdulillah. Jarang ya, kita jarang ya. Sama ini jarang baca alhamdulillah, kayaknya langsung bismillah aja. Nah kalau kita lagi sholat, kalau bisa baca. Jadi habis baca bismillah itu kita sunnah, habis baca kita sunnah berhenti sejenak sebelum baca ta'awudz. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Habis baca iftitah berhenti. Habis itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti lagi. Baru bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak gitu. Jadi sebelum baca Fatihah, dari ta'awudz, dari a'udzubillah ke baca Fatihah itu berhenti dulu. Sebentar aja. Sekiranya kayak orang ngambil nafas atau paling sedikit kayak orang baca subhanallah, bukan kita disuruh baca subhanallah ya. Sekitar kayak gitu aja. Berhenti sejenak. Yang ketiga, habis baca ta'awudz, a'udzubillah, kebaca bismillah, berhenti sejenak, itu sunnah. Maka sholat ini kan santai. Sholat itu santai. Kita nggak terbayang ya orang di sholat tarawih 10 menit. Bagaimana itu sholat ya? Allahu Akbar. Itu kan. Nggak maksud kalau kita pakai sunnah-sunnahnya kayak nggak kebayang bisa sholat tarawih 10 menit. Gimana itu? Sholat tarawih 23 rakaat. Satu rakaatnya berapa detik berarti? Berat. Oh, kayak ada waktu berhenti disunahkan. Itu sunahkan kalau bisa di antum kalau bisa antum lakukan sunnah ini. Ingat, sunnah itu bukan buat kita tinggalkan ya, walaupun itu sunnah itu untuk dilakukan. Bisanya bukan untuk dikucilkan, itu untuk dilakukan. Yang ketiga, yang keempat, wa baina akhiril Fatihah wa amin. Jadi habis kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti dulu sebentar. Habis itu baru amin. Dan sunnah buat makmum amin itu ngikutin bareng imam. Di antara sunnah makmum yang berbarengi sama imam itu amin, baca amin. Jadi pas kita, makanya dikasih jeda di situ kayak itu maksudnya ada waladdallin. Amin maksudnya imam itu mau mulai dulu langsung imam pakai itu apa? Amin, makmum itu bareng. Jadi amin itu bareng. Amin. Kan yang sering kita dapetin makmum dulu ya. Kadang masih walaupun amin. Ada udah gak kuat ya, apa ini? Ada kayak gitu kan ya? Gak ada di sini, gak ada kan? Terus yang jogo-jogo tuh yang pikiran. Ya. Jadi di antara ayat terakhir Fatihah itu ke amin ada berhenti sejenak dulu, berhenti sejenak. Santai ya, sholat itu santai. Dulu kita lupa. Itu yang ke berapa tadi? Nah yang ke 5. Yang ke 6 yang kelima wa bainal amin wa surah. Kita habis baca Fatihah disunahkan baca surat ya? Sunah baca surat awal itu. Nah habis dari amin tadi kita amin, berhenti sejenak, baru baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, mainnya surat itu. Panjangan tuh ya, baca Al-Kahfi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai sholat mau hilang. Mau tidur kabur. Dia juga. Kayak surat yang biasa. Nah kayak gitu. Jadi dari habis baca amin ke baca surat setelah Fatihah itu ada berhenti juga sejenak. Ada diam sejenak. Sama biqadri subhanallah, sama kayak orang baca subhanallah enggak lama ya. Kalau sebentar. Yang keenam, yang terakhir wa baina surah wa ruku. Yang terakhir yang keenam antara baca surat dan ruku. Jadi kita habis baca
Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu kan. Habis itu baru Allahu Akbar. Nah seperti itu. Jadi habis baca surat ke ruku itu ada berhenti dulu sebentar. Itu emang itu namanya. Kalau bisa aku lakuin. Bagus sunnah. Bisanya jadi tinggalin kalau sunnah itu. Bisanya jangan ditinggalkan. Ini masalah satu surat. Kita lanjut ya karena minta maaf nggak bisa lama nggak ada musyawarah di Bekasi. Kemudian 10. Faslun. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti. Arkanul lati talzamu fiha tumaninah arba'ah. Ini sedikit dong yang faslun, rukun-rukun yang diwajibkan di dalamnya tumaninah. Tumaninah itu berhenti sebentar sampai anggota badan kita di tempatnya, sampai anggota badan kita tenang. Itu tumaninah namanya. Berhenti sejenak. Itu ada 4 tempat. Ini wajib ya, rukun. Harus dilakukan. Yang pertama ruku. Kedua i'tidal. Ketiga sujud. Kepas jurus beda sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Nanti jangan kita ulang-ulang ya. Sholat di forum majlis dan berkati. Misalnya juga ada imaman misalnya imam Allah Ta'ala Allah, udah kita bahas panjang lebar ya masalah takbir. Antum boleh takbir kita Imam Syafi'i yang dipakai, yang banyak dipakai dalam kitab-kitab kita di Muhadzab dan di Kifayatul Ahya dan banyak kitab kecil-kecil pun seperti kayak misalnya takbiran itu ngajarin kita takbir itu tangan di atas, jari ini sejajar sama kubi. Tapi antum pun boleh takbir seperti ini. Tangan kita ini sejajar sama apa nih? Dada. Seperti itu boleh. Jadi takbir Allahu Akbar. Tangan di apa namanya? Di belakang. Sisakan walaupun 1. Belum 3 silakan. Ditaruh di atas pusar. Jangan atas pusar. Habis itu tadi kan kita udah baca segala macam. Kita mau rukuk. Nah, di rukuk itu wajib tumaninah. Rukun di antara rukuk itu tumaninah. Kan seperti ini. Jadi pas kita udah diri, selesai surat kita mau rukuk, Allah sama takbirnya sama ya. Dan awal mula dibacanya itu, dibaca perpindahan kita, gerakan perpindahan kita itu dibarengi dengan takbir. Dari diri kita rukuk, Allahu Akbar. Ditekan, agak ditekan ke belakang. Tangan dilurusin. Ini sekedar kita mau ulang-ulang aja yang lalu-lalu, karena kita udah jelasin mereka. Tangan kita ditaruh di dengkul, dilurusin. Ini tuh yang ke dalam mata, di tengah ya. Sekiranya kalau kita lurusin dia madhab kiblat. Seperti itu aja kalau ditekuk dikit, ditekuk biar apa? Biar badan belakang kita nih pinggul lurus. Kan kalau dalam hadis kan itu kan seakan-akan kalau kita nuangin air di wadah itu gak jatuh badannya. Mau coba jadi contoh. Sudah habis tentang taruh air. Mau aja contoh. Nah, ditekuk. Pas kita Allahu Akbar, berhenti sejenak dulu. Jadi pas kita udah sampai, berhenti dulu. Biqadri subhanallah. Sekiranya sama kayak orang baca subhanallah. Jadi enggak boleh orang kayak gini ya. Allahu Akbar, sami Allah ibadah. Boleh gitu, enggak ada tumaninahnya jadi. Makanya kita walaupun kita dalam sholat tarawih pun harus ada tumaninah itu harus ada. Kan tumaninah bentar ya. Tumaninah itu sekedar sekiranya kalau seandainya diwaktukan itu sama kayak orang baca subhanallah, tapi bukan berarti kita disuruh baca subhanallah. Bukan berarti kita pas ruku baca subhanallah. Sekedar ya, kan bacaan kita banyak kan subhanallah itu udah sama, itu udah sangat panjang, udah lebih subhanallah seperti itu. Ruku agak ditekan ke belakang biar belakang kita ini sama. Setelah itu baru sami Allahu liman hamidah, ditaruh lagi tangan. Nah, kita taruh lagi. Ya sama, pasti tidak ada tumaninah di situ, berhenti sejenak. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi, yang membaca kayak gitu kayak kita atau sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sebagaimana yang diriwayatkan Bilal bin Rabah baca seperti itu. Banyak bacaannya, silakan baca yang antum minta. Ataupun diam, antum nggak baca apa-apa, yang penting diam aja dulu sebentar. Baru Allah. Sujud tidak kita bahas ya kemarin ya.
Sujud ya. Sujud ada dua cara, cuman yang diajarkan mazhab Syafi'i yang paling bagus itu dengkul duluan. Walaupun ada yang memilih, jadi sujud itu maaf. Itu dari tidak. Allahu Akbar. Sujud itu yang pertama ditaruh apa? Dengkul. Ini buat yang muda. Yang muda dengkul dulu. Kalau seandainya ini ya, diperinci. Antum kalau masih kadang-kadang sekarang nggak muda nggak tua. Kadang ada yang masih muda, cuma fisik itu ada banyak. Yang sering rebahan. Kalau keluar dikit kena daun langsung meriang. Ada yang gitu. Kalau dikit teh kotak nggak gepeng. Jangan. Sujud itu dengkul dulunya kalau antum bagi yang muda yang masih kuat dengkul dulu. Dengkul baru tangan sujud. Nempelin hidung sunnah ya. Sunnah bukan wajib. Kesian yang pesek kalau wajib gimana? Yang pesek kalau operasi ke Korea. Yang wajib. Nah, habis dengkul tangan jidat. Tangan ini posisinya lurus, bukan kayak gini, apalagi kayak gini. Ada anak kecil sujud. Ada penggemar JKT itu. Ini sujud gitu, tangan taruh. Sekiranya kalau ada barang dari ini apa namanya? Maaf ini ada nyontek, minta maaf ya, minta mana contohnya. Kalau seandainya dari ini ada yang jatuh barang kena tangan, jadi taruh tangan itu kayak gitu. Ya tuh taruh tangan itu di tempat sujud. Sekiranya kalau dari sini ada jatuh barang itu kena tangan kita. Gitu. Agak dibuka. Banyak ya. Dari buka Rasul itu kalau dibuka, kalau disujud, anak kambing bisa masuk. Lagi itu, fisik kita seperti ini. Anak kucing lah minimal. Tidak ada dibuka. Tangan ke depan. Plus kaki kita belakang. Anak nggak sudah kaki belakang nempel. Tekan. Walaupun cuma satu jempol doang yang katakan, yang tidak ada yang katakan. Jangan sampai kayak gini. Ya, lupa ya. Tekan kaki belakangnya. Yang pertama kalau itu yang diajarkan umum yang ini. Dari ini emang ini yang dipakai. Tapi juga ada perincian buat yang tua. Kalau yang tua boleh ambil yang kedua. Cara yang kedua dari ini tidak. Allah boleh tangan dulu. Ini buat yang tua. Boleh tangan dulu. Kalau emang berat tangan yang boleh. Orang ini kalau makin berumur biasanya yang pertama kali kena sakit itu apa? Pertama kali kena sakit? Dengkul. Tanya beliau. Yang orang tuh kalau coba dengkul duluan. Alhamdulillah, saya mah belum. Oh, alhamdulillah berarti jiwa muda. Baik, 3 umur saya. Oh iya. Mana kalau istri baru berapa? Istri baru 2. Alhamdulillah. Jujur aja nih saya mah. Karena yang nomor 1 meninggal. Mantap. Ini yang belum punya istri ini enggak panas. Ya kalau buat kalau buat antum ya yang mau sakit kalau dengkul dua langsung jedek kan sakit kan ya. Boleh. Tangan dulu baru dengkul. Terus secara sujud. Abis ini kita bahas sujud padahal nih, bagus nih. Sujud sahwi. Ya Fer, itu cuma sedikit saja pengulangan yang perlu tambah sedikit. Karena pas senang babnya bab tumaknina. Tumaknina ya sukunu ba'da harakah. Yang dimaksud tumaknina di sini atau definisi tumaknina itu ya sukunu ba'da harakah. Diam sejenak setelah bergerak. Setelah kita pergerakan itu diam sejenak dari diri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk. Itu habis pergerakan itu ada diam sejenak. Biqadri subhanallah. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu, sampai setiap anggota badan nyaman di tempatnya masing-masing. Biqadri subhanallah. Masaknya kayak orang baca subhanallah, sedikit sebentar dong. Makanya jangan sampai enggak ya. Yang kayak ayam mantok, ketok, sholat kayak gitu. Maka ada tumanina yang harus kita saudara kita lakukan dalam sholat.
Faslun. Asbabus sujud sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Sujud sahwi itu adalah sujud yang sunnah untuk menyempurnakan sholat dengan sebab-sebab tertentu. Karena sebab-sebab tertentu seseorang itu dia sunnah melakukan sujud sahwi. Kita sudah bahas di 1 bulan sebelumnya, ada sujud itu terbagi jadi 4. Pertama, sujud yang wajib dilakukan dalam sholat. Yang kedua, sujud terbagi 3. Yang kedua, sujud yang bukan wajib, boleh dilakukan di dalam sholat, boleh dilakukan di luar sholat. Itu sujud tilawah. Tapi yang kita bahas karena kepanjangan. Sujud tilawah itu boleh dilakukan dalam sholat, boleh di luar sholat. Yang ketiga, sujud syukur, sujud yang harus dilakukan di luar sholat. Sujud syukur itu harus dilakukan di luar sholat. Nah, yang kita bahas sekarang sujud sahwi yang wajib dilakukan di dalam sholat. Sujud sahwi itu dilakukan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Sebab-sebab seseorang itu sunnah dia sujud sahwi ada 4. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholat. Seseorang dia sunnah melakukan sujud sahwi ketika dia meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Ab'ad itu apa sih? Sunnah ab'ad itu sunnah yang hampir jadi wajib. Kita nggak kepikiran orang bisa ninggalin sunnah ab'ad. Malah sebagian orang bilang sunnah ab'ad itu kayak wajib. Kayaknya kalau nggak kita lakuin itu kayak kurang sholat kita. Yang pertama, tahiyat awal, tasyahud awal. Kalau kita sholat zuhur di rakaat kedua atau sholat maghrib rakaat kedua, ada kan tahiyat kan? Yang pertama, antum biasanya ninggalin apa enggak? Enggak. Itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah. Tapi kalau kita nggak lakuin kayak gimana ya? Benar nggak? Kayak suatu kewajiban itu sunnah. Itu sunnah apa namanya? Kalau kita tinggalin itu kayak ada yang aneh dalam sholat kita. Itu diantaranya. Nah, kalau ada seseorang ninggalin tahiyat pertama, dia rakaat kedua sholat maghrib langsung diri. Wah, tadi nggak tahiyat pertama, itu dia sunnah sujud sahwi. Jadi habis dia baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, dia lakuin sujud 2 kali, sunnah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya itu sujud dulu 2 kali. Habis tahiyat selesai, sujud 2 kali. Walaupun antum gak baca apa-apa di sujud itu. Walaupun ulama banyak nyodorin bacanya itu terserah subhanallah, silakan boleh, atau baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu juga boleh. Itu bacaan dari ulama, bukan dari ulama-ulama kita masih baca. Kalau lagi pas sujud sahwi boleh antum baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu enggak baca pun enggak jadi masalah, yang penting sujud 2 kali untuk menyempurnakan tadi yang kita lewatin dari sunnah awal. Tadi kan kita enggak sholat enggak sujud enggak tahiyat awal. Itu sujud sahwi, sujud yang dilakukan 2 kali, sujud yang dilakukan sebelum salam. Itu namanya sujud sahwi. Penyebab yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini banyak, qunut, baca sholawat di dalam qunut, tahiyat, sholawat di tahiyat akhir pada keluarga Nabi, itu yang sunnah-sunnah ab'ad. Nanti disebutin sunnah ab'ad. Yang pertama, penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, seseorang disunahkan sujud sahwi fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Ketika seseorang yang sholat, dia mengerjakan sesuatu di dalam sholatnya yang kalau dikerjain sengaja batal sholatnya. Tapi kalau dikerjain karena lupa gak batal. Kalau dikerjain sengaja batal ya. Tapi kalau dikerjainnya karena lupa, nggak batal. Kayak contoh, misalnya contoh, anak tahiyat akhir sholat maghrib. Anak contoh aja tahiyat akhir sebenarnya tahiyat wabarakatuh sholawat thayyibat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kan anak salam. Karena mungkin anak terlalu khusyuk atau banyak pikiran, anak langsung diri lagi. Allahu akbar. Anak berarti nambah apa nih? Kalau anak lakuinnya sengaja batal nggak? Batal kalau sengaja. Tapi ini anak lakuinnya sengaja mau lupa. Lupa. Anak kok nambah lagi?
Nah kalau kita masih ingat, langsung duduk aja. Langsung duduk tahiyat lagi. Paham? Tahiyatnya dibaca apa yang dibaca? Kalau betul dibaca pun gak jadi masalah. Waktu baca lagi jadi masalah. Ya langsung duduk lagi. Habis itu langsung sujud 2 kali. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum itu antum mulai nolehnya pas baca assalamualaikum, bacaan kum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya mata antum bisa lihat putihnya ini. Apa namanya? Pundak. Baik. Bahu. Seperti itu. Tadi anak nambahnya kan karena lupa. Tapi kalau anak lakuin tiba-tiba filmnya nak Habib Majid, dasar maghrib cuma 3 rakaat ya. Tambahin 4. Perasaan paling lebih banyak sujud lebih bagus jadi lagi lah. Jadi 6 bisa gitu. Langsung Allahu Akbar, sengaja dia batal. Apa? Jadi semasya Allah seseorang nggak boleh sholat asar jadi 6 rakaat ya. Antum mau anak baru hijrah, berarti anak pengen sholat yang banyak, pengen sholat asar 5 rakaat boleh nggak, nggak boleh. Itu jadi kalau kita kerjain sengaja malah batal. Tapi karena kita kerjainnya nggak sengaja, jadi nggak batal. Tapi kita sunnah sujud sahwi. Tuh. Atau antum contoh juga, biar tahu antum lagi tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sedangkan antum ini masbuk. Tahu masbuk nggak? Masbuk itu makmum yang ketinggalan. Jadi imam udah sholat 1 rakaat, kita baru sholat. Itu masbuk. Sholat maghrib 3 rakaat, imam udah 1 rakaat, udah rakaat yang kedua kita baru ikut. Jadi habis tahiyat mestinya kita nambah 1 rakaat apa ikut salam? Nambah 1 rakaat. Lah ini terlalu khusyuk. Bilang hamidum majid. Imamnya salam, kita ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, anda kalau 1 rakaat itu boleh langsung diri. Karena enggak sengaja. Boleh langsung diri lagi. Tertinggalan. Baik? Tinggal itu. Iya, tinggalan. Itu masuk ketinggalan. Nah, kalau anda baru salam itu, anda kan kalau 1 rakaat itu boleh diri lagi. Tapi jangan ngomong gitu dulu ya. Ingat ya kalau itu. Kadang kan pas salam itu baru ingat. Belum 1 rakaat langsung diri lagi. Habis diri nambah 1 rakaat sujud sahwi. Sunnah. Itu contohnya seseorang yang meninggalkan sesuatu, yang kalau ditinggalin sengaja atau dilakukan sengaja itu apa? Itu yang kedua. Yang ketiga yang membuat seseorang disunahkan dia sujud sahwi, naklu ruknin kauliyin ila ghairi mahalli, memindah rukun kauli. Rukun kauli itu rukun yang diucapin di dalam sholat. Rukun yang diucapin di dalam sholat itu ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi, salam. Itu semuanya diucapkan kan? Diucap itu rukun kauli, itu rukun yang diucapkan. Nah, yang 5 ini yang tergambar sebenarnya cuma 3. Yang tergambar cuma 3. Fatihah, tahiyat, sama sholawat. Jadi kalau ada seseorang memindah yang 3 ini bukan di tempatnya, dia sunnah sujud sahwi. Lagi pas diri, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita bermaghdubi alaihim waladhdallin amin. At-tahiyyat. Bisa kalau terlupa at-tahiyyatul mubarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Lupa ya contoh. Dia pindah tahiyat yang mestinya dipas nanti tahiyat terakhir dipindah di diri. Atau dia pas lagi tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah nggak ngelakuin kayak gini? Ada pernah gitu. Kita tahiyat malah Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul barakatuh. Itu pernah gitu ya. Nah, kalau kita ngelakuin itu semuanya, baca Fatihah pas tahiyat atau baca tahiyat pas lagi diri, kita ngelakuin itu, maka kita sunnah sujud sahwi.
Sunnah sujud sahwi. Tuh, sunnah sujud sahwi kalau kita lupa. Oh iya, kenapa ada mobil? Baca. Satu lagi Pak Jero, satu lagi. Sponsor, lewat sponsor kita. Bang Ipul. Sponsor Asabuli. Ya, udah. Pak Jero udah dipilih. Ya Allah. Itu yang ketiga, yang membuat seseorang sunnah dia sujud sahwi. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Ini kadang kita juga mungkin pernah ngelakuinnya. Melakukan satu rukun fi'li ma'ihtimali ziyadah, dengan kemungkinan ada tambahan. Ini contohnya kayak gini. Kita lagi tahiyat, kayak kita lagi rakaat ketiga. Kita rakaat ketiga maghrib bisa. Contoh maghrib 3 rakaat, kita di rakaat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kita ngomong, anak ini rakaat kedua apa ketiga? Anak rakaat kedua apa ketiga ya? Nah, kalau ada seseorang yang dia ragu-ragu seperti itu, anak ini sholat asar udah 4 rakaat apa 3 rakaat? Anak ini sholat maghrib udah 2 rakaat apa 3 rakaat? Anak ini sholat subuh udah 2 rakaat, udah 2 rakaat atau baru 1 rakaat? Ambil yang paling kecil. Jadi kalau antum dimanapun antum ketika sholat, antum ragu, anak ini sholat udah 2 rakaat apa 3 rakaat? Ambil yang 2. Anak ini udah 3 rakaat apa 4? Ambil yang 3. Jadi tambah 1 rakaat lagi. Kan ada kemungkinan dia nambah ya, tapi dia nggak tahu dia nambah apa enggak nih. Jadi pas kita antum pas udah rakaat maghrib sholat kecil udah 3 rakaat, tiba-tiba ada ragu ada 2 rakaat apa 3. Kata Nabi kalau emang ragu seperti itu ambil yang paling kecil, bahkan nambah 1 rakaat lagi. Kan ada kemungkinan dia nambah. Ya ada kemungkinan, kan kemungkinan dia nambah. Nah kalau kita ragu seperti itu, sunnah sujud sahwi. Jadi setelah kita nambah 1 rakaat, sebelum kita assalamualaikum kita sujud sahwi. Itu sunnah. Jadi kalau aku ragu, anaknya sholat asar 3 atau 4 ya, kayaknya 3. Ya udah tambah 1 rakaat. Habis nambah 1 rakaat, sebelum antum salam sujud sahwi 2 kali. Itu sunnah. Karena tadi sempat ragu-ragu. Takutnya rakaatnya lebih. Itu 4 sebab seseorang sunnah sujud sahwi. Nah sebelum kita lanjut, ada nggak yang ditanyain? Yang mau antum tanyakan ya? Ada satu. Baik, Haji. Ini itu kita makmum masbuk tadi ya. Pada saat itu kita imam udah 1 rakaat. Ya. Rakaat kedua kan kita ikut tahiyat awal ya. Ya. Nah setelah selesai itu gimana sih gambarannya? Ya gini, bukan ini. Jadi sholat 4 rakaat, kita maksudnya terakhir 2 yang yang rakaat ketiga. Kita datang rakaat ketiga. Berarti kan langsung tahiyat. Nah setelah itu kan dia salam, kita kan bangun. Nah setelah baca itu kita tahiyat lagi atau langsung ke rakaat ketiga? Tahiyat lagi. Berarti itu bareng 2 tuh ya? Dari ikut imam sama yang itunya gitu ya? Bukannya terus aja langsung terakhir itu enggak ya? Iya. Jadi dimanapun imam itu kita ikutin. Jadi imam pas tahiyat akhir kita baru ikut sholat, itu tahiyat. Ikut tahiyat. Nah setelah itu kan dia selesai salam, kita ke atas, turun lagi, kita kan tahiyat lagi maksudnya gitu apa? Iya, karena kita baru ikut 1 rakaat. Jadi tahiyat lagi karena itu rakaat yang kedua kita. Jadi kita 3 rakaat, 3 tahiyat. 3 tahiyat. Malah ada yang 4 tahiyat. Antum masbuk maghrib ya? Maghrib. Iya, itu ada bahasa di sini, tapi itu ada. Itu biasa teka-teki anak pondok.
Ada yang 4 kali tahiyat itu sholat maghrib. Enggak, saya lihat kadang-kadang saya lihat jamaah gitu yang ketinggalan. Itu setelah imam salam, dia naik ke atas langsung dia ke bawah lagi, dia nggak tahiyat, dia langsung terus terakhir aja Karena gitu. ada mungkin makanya harus kita tahu ya. Iya, makanya kadang-kadang Kita menemukan bener apa enggak gitu. yang masuk itu bukannya ikutin imam, dia sholat terus 1 rakaat habis itu ikut imam, ada yang kayak gitu. Kan sinya ntar nambahnya ya, dia nambah duluan. Jadi biar salamnya bareng kita ada gitu. Ya karena nggak tahu itu. Sekarang yang ngomongin zamannya rusak. Nah, anak muda kalau nggak ikut majelis kayak gini, antum lihat yang begal-begal sekarang. Ya Allah, anak kecil di bawah umur kita udah mulai ngerti jajan, udah mulai ngerti game, butuh kuota, butuh rokok, tapi nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Udah gitu nggak pernah ikut ngaji, nggak ada ini pembatas dari agama di dalam dirinya itu, jadi ya udah hancur kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah, makanya pentingnya kita belajar agama. Ini juga buat yang muda-muda nih, bukan yang muda, ini buat kita orang tua, anak belum punya anak sekarang. Buat orang tua kalau nyari pasangan buat anak, cari yang pertama yang bisa nambah ilmu agama anak kita. Kalau orang tua kalau mau nikahin anak, cari yang bisa nambah agama. Benar pilihan. Yang kedua, yang bisa buat anak kita istiqomah nutup aurat. Beratnya sih. Yang bisa bikin anak kita lihat banyak ada perempuan rapi pakai jilbab, rapi nikah sama orang salah. Tuntutan suami akhirnya dia nggak pakai jilbab. Ada kayak gitu. Makanya cari. Kalau kita cari jodoh buat anak kita, cari yang bisa nambah ilmu agamanya, cari juga yang bisa bikin dia nutup aurat. Yang ketiga, cari jodoh buat anak kita itu yang bikin dia senang sama agama. Jadi kalau dia nikah sama laki tersebut, jadi senang ikut majelis ilmu, senang dengan kajian-kajian yang kayak gitu. Itu buat orang tua. Ada juga buat kita laki-laki, buat perempuan juga ada tipikal-tipikal yang harus dicari. Ya seperti itu deh. Sedikit saja. Biar tahu orang tua tuh biar tahu cari jodoh buat anak seperti itu. Buat laki-laki juga nanti ada juga. Mungkin nanti kita singgung sedikit demi sedikit gimana caranya kita nyari jodoh yang baik buat laki-laki dan juga buat perempuan. Yang lainnya ada yang mau tanya-tanya. Kita udah masuk Rabiul Awal belum? Belum. Belum ya? Belum. Untuk Oh, Senin, Ahad berarti ya? Malam Senin ya? Malam Ahad atau Senin deh? Masih lama, masih seminggu lagi kayak. Sudah ya? Oh iya. Pertanyaan yang lainnya. Ini yang muda jangan ada masalah hidup pun jangan nanya. Kalau memang masalah hidup. Baik. Berarti cari tidak belum salam. Ya, sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat sebelum salam. Sujud sahwi Ajib, yang penting mau nanya apa? Kalau anak tahu, anak jawab. Kalau nggak tahu, jadi kita jadi PR bersama. Nggak maksa buat dijawab kalau kita nggak tahu. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan masalah sujud dan lain-lainnya ini? Bib, dalam kita mau ikut jamaah, dari dia sendiri nih. Ya. Terus kita mau ikut jamaah sama orang yang di depan. Itu bagusnya kita takbiratul ihram dulu, baru nepak, apa nepak dulu baru kita usoli. Oh ini penting, masya Allah. Yang aslinya ya, apa tadi? Kita mau ikut jamaah pada di depan. Ikut jamaah. Kita Takbir dulu. takbir dulu, baru nepak, apa nepak dulu, baru takbir gitu. Ya. Nih ada dua contoh. Ada contoh misalnya contoh ya. Contoh, wah di depan imam rakaat pertama penuh, kita baru datang sendiri. Datang. Kan sunnah kalau orang sholat sendiri di belakang narik, ya, narik ya. Jadi kita takbir dulu. Nah cara narik itu bukan awal narik, bukan dari pertama narik, ayo sholat bareng gua, enggak kayak gitu. Pertama kita nariknya itu nggak boleh
pertama nariknya itu setelah takbir. Jadi kalau mau narik orang tuh takbir dulu. Allahu Akbar baru tarik. Tarik biasa aja tarik. Dan dia kalau ngerti dia mundur. Tapi jangan pas dia mundur kita maju kan. Pertama takbir dulu. Jadi contohnya dulu. Takbir, habis takbir baru kita ngajak orang buat mundur. Takbirnya lebih dekat ke dia nggak apa-apa. Takbir, narik dia, narik. Tarik mundur bareng. Mundurnya pelan-pelan ya, dua langkah ya. Berhenti. Sampai kita ke tempat gitu. Berhenti kayak gitu. Sama kayak maju juga kalau ada di depan kita kosong, kita maju kayak gitu. Sampai ke situ. Berhenti dua kali kayak gitu. Pertama. Kedua, jangan tarik orang yang nggak paham. Kita lihat nih, wah ini daerah santri paham. Takbir narik orang enak. Kita lagi sholat di masjid pinggir jalan. Wah, anak sholat sendiri. Kata Habib sunnah narik orang. Allahu Akbar. Wah, loh, mati ibe loh. Jadi kayak gitu. Kaget ya Mas. Masih kaget ya. Ini kira-kira orang paham nggak? Gue dilihat, wah, katanya Facebook bisa. Bajunya juga ada ini apa? Bajunya juga seada-adanya. Ini ngerti nggak ya kira-kira? Baju Louis. Ini ngerti nggak kira-kira? Kita perkirain aja. Wah kayaknya nggak ngerti. Udah nggak usah ditarik. Kita sholat sendiri di belakang. Sampai ntar ada orang. Tapi kalau kita kira wah kayaknya ngerti tarik. Nah kalau nggak ngerti jangan asal narik, makanya dilihat juga. Daerah santri ya tarik pasti ngerti. Kalau di jalan wah kalau. Nah tadi cara apa? Sholat. Kalau kita sholat mau ikut orang. Ada orang sholat sendiri. Cara yang bagusnya ya, anak kasih tahu cara yang bagus walaupun cara yang lain juga boleh. Ini ada orang sholat sendiri, kita pengen makmum sama dia. Iya. Pertama, tempat kita di samping dia, di samping kanan. Sekiranya kaki kita ada di belakang dengkulnya nih, di belakangnya aja agak panjangnya nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau dia tahu kita mau jadi makmumnya, nggak usah nempel, nggak usah nempel. Dia tahu nih kita mau jadi makmum, jangan nempel. Kita sampingnya, orang udah pasti tahu kalau orang ngerti, wah menjadi makmum mana, udah nggak usah nempel, masuk aja. Tapi kalau emang kita kejauhan, tepak dulu. Boleh sebelumnya, boleh habis sholat, boleh habis takbir, boleh atau sebelumnya. Kita cuma tahu, bukan tepak orang olahraga ya. Ada nggak contoh kayak tebak? Salah sampingnya. Pas datang satu orang nih, kita boleh langsung mundur yang makmum yang kedua, atau kita bareng mundurnya disuruh dia dulu. Jadi kalau kita datang dulu satu orang, wah, udah dua orang sholat nih, kita langsung sekarang kita masuk. Boleh dia langsung di belakang. Kalau emang ngerti yang ininya. Tapi kalau ini nggak ngerti, kita di samping sebelah sini dulu. Kita baru mundur bareng. Sampai tadi belakangnya, tengah sama agak ke kanan, karena awal soft itu dari tengah ke agak kanan dikit itu awal soft. Jadi kita ini pengetahuan juga buat kita kalau sholat di mana-mana, kalau soft depan udah penuh, jangan langsung bikin soft dari samping, tapi dari tengah. Ya, biasa kayak gitu. Ini banyak yang kayak gitu lah, banyak mana. Kita juga dulu nggak ngerti, sama ada juga. Kadang kita kalau waduh di depan penuh, kadang di depan sama penuh kita udah di pojok, kipas nih. Jadi soft itu di awal dan tengah, dimulai soft itu atau tempat orang soft itu soft bahasa Indonesia apa sih? Barisan orang sholat itu, ya itu dari tengah, dimulai dari tengah. Jadi itu namanya dari tengah, bukan dari samping. Kayak gitu. Itu imamnya niatnya ya imamnya. Imam mau niat jadi imam bagus, dia dapat pahala imam. Gak niat pun gak jadi masalah. Yang makmum tetap sah. Niat imam itu kita udah nyampe belum bab imam makmum belum ya? Belum. Oh belum. Berapa bab lagi sebagai imam? Oh di sini yang sebelumnya, di sini bulan depan ini nih kita yang membatalkan sholat habis itu imam. Jadi imam itu dia nggak wajib niat imam. Gak wajib. Jadi walaupun dia gak niat imam, yang di belakangnya makmum pada ngikutin, sama. Imam sah, cuma imam dianggap sholat sendiri, makmum dianggap berjamaah. Aduh, kayak jadi imam yang di belakang ada musuh lagi. Bisa kayak gitu. Orang suci gue imamnya dia. Terus aku
Sholli farma bibi, dikencengin loh sholli farma bibi Allahu Akbar. Yang belakang yang mau tetap sholli farma bibi makmuman gitu kayak gitu. Sah, dua-duanya sah. Gitu. Jangan gara-gara kesal ya, kamu niat imam. Nah, ini nih yang membuat gebetan gua. Udah gua beli skincare mulu tiap bulan. Itu mah dia, jangan kayak gitu ya. Mudah-mudahan sampai pengajian bubar. Ada bercanda itu. Maaf minta. Ada lagi Bib. Baik. Kita sholat nih setelah Johor atau apa, dia sholat ba'diyah nih, Iya. terus tiba-tiba di belakang ada yang mau jadi makmum, itu bagaimana tuh? Oh, Ngikutin. jadi Ikut? maaf ya? Iya, Dia nggak tahu gitu. iya. Sekali sholat. Biasanya kan Iya. udah selesai sholat gitu nih, kan ada yang ba'diyah gitu ya kan, apa? Ya ba'diyah gitu. Nah tiba-tiba ada datang orang Iya. ikut makmum gitu. Nah ini bagaimana? Satu kan dia sholat wajib, satu sholat sunnah, itu bagaimana itu? Sholatnya yang belakang jadi makmum tetap sah tapi gak dianggap jamaah. Nggak dianggap jamaah. Karena nggak boleh berjamaah, nggak boleh, nggak sah, nggak boleh berjamaah, nggak sah berjamaahnya orang fardu sama sunnah. Tapi sah sholatnya dianggap sendiri cuman. gitu. Malah ada sebagian yang memakruhkan ya. Jadi kalau ada kita sholat ba'diyah, ada orang tiba-tiba kuncung-kuncung, dia sholat Iya. subuh di belakang kita, biarin. Biarin aja. Biarin, nggak usah kasih tahu. Nggak usah kasih tahu, biarin aja. Malah kalau nggak dikasih tahu dia dapat pahala jamaah. Kalau kita kasih tahu, lah tadi anda sholat sunnah katanya, sholat sunnah katanya, udah biarin. Udah tahu. Sah tetap sah. Jadi nggak usah dikasih tahu gitu, nggak usah. Tetap sah tapi nggak masuk, nggak disyariatkan. Kata-kata kayak gitu kalau jamaah masuk, jadi tetap sah tapi nggak dianggap jamaahnya. Tapi sholatnya sah, sholat zuhurnya sah. Sah sholat zuhurnya tapi nggak dianggap jamaah. Dan kantor berjamaah. Karena ntar subhanallah kalau yang biasa baca kitab fikih nanti dia akan menemukan bab sahnya jamaah, bab sahnya mendapatkan pahala jamaah nanti ada. Jadi orang berjamaah itu kadang-kadang nggak dapat pahala jamaah, itu ada nanti ada bab tersendiri. Contohnya kayak tadi sholat jamaah sama yang sholat sunnah, atau sholat jamaah kejauhan, imamnya di sini, makmumnya di pojok, di pojok situ, tapi dia niat berjamaah. Sah aja, cuma nggak dianggap, agak teksin tapi pengajian gitu. Lah, anak lurah gitu, nama asal imamnya nama RT, bisa contoh, biar tak kelihatan antara makmuman. Ada bau sendiri, di antaranya seperti itu. Maaf ya, tapi kalau misalnya ibu-ibu pojok, kita minta jadi imam di depan, jaraknya cukup jauh, bisa gitu ya? Ibu-ibu, Iya. karena ibu-ibu kalau ibu-ibu kan belum terlalu paham terus di masalah sholat ibu-ibu. Ibu-ibu Kan dari ada juga kita baru masuk nih ya, Hmm. baru masuk, Pak, ini dikasih kode mana kan, ini untuk berjamaah. Itu bagaimana ya? Ibu-ibu ini ada nggak ya syaratnya? Karena belum tahu kalau masalah ibu nanti sholat kita kan sama si ibu. Ibu saya pernah sekali di Jawa, saya telat agak lari, saya ngapa? Waduh, mana itu? Dia minta yang sebelah ditutup, sebelah enggak. Nah, saya sholat yang tidak ditutup. Nah, tapi jarak saya lumayan juga jauh. Nah, dia Pak, ini Pak, ada nah, gimana? Ini bingung saya jadinya. Kan jaraknya jauh gitu, cuma dia kode gitu. Ibu-ibu bukan bapak-bapak gitu. Ya, insya Allah kita jadi pembahasan panjang di bulan yang akan datang masalah imam makmum, masalah ibu-ibu dan lain-lainnya. Biar nggak salah-salah jawab atau salah-salah jawab masalah ibu-ibu itu. Tapi kalau kita sholat, kita kayak tadi tuh ngos-ngosan sholat. Itu zaman Rasul ada sahabat, waduh udah mau rukuk tuh, lari dia. Allahu Akbar. Selesai sholat sama Rasul ditanya tadi siapa yang sholat yang ngos-ngosan katanya. Sama Rasul didoain semoga Allah menjaga semangatmu. Karena dia semangat saking pengen sholatnya ketinggalan. Tapi lain kali kalau dia ketinggalan dia udah ketinggalan. Jangan sholat sambil kayak gitu ngos-ngosan. Jadi kalau kita udah ketinggalan itu gimana? Santai kan kali mah lebih datangnya di awal. Tapi cuma dia nunjukin ya dia tuh pengen nggak ketinggalan sholat.
Jadi kalau kita sholat jangan sampai sholat dalam keadaan kayak gitu. Orang-orang jadi kalau kita tinggalan, ada santai datang ke masjid, agak diburu-buru jadi masalah. Tapi jangan sampai lari. Ntar jadinya ujung-ujungnya kita sholatnya ntar jadi nggak rusuk, jadi malah ngurusin capeknya kita. Ya seperti itu. Ada nggak pertanyaan terakhir? Ini nama nggak lama-lama. Jam 9. Yang bocil-bocil nggak mau nanya si kancil. Kalian mau nanya? Yang ini nggak pemuda nggak nanya, nggak ada mau nanya apa-apa. Yang muda udah tadi satu ya, perwakilan. Ya, insya Allah kita di bulan yang akan datang membahas yang membatalkan sholat. Insya Allah agak panjang biasa membahas yang membatalkan sholat. Dan kita akan membahas tentang imam makmum kedua, surutul kedua, syarat imam makmum. Insya Allah kita bahas nanti panjang dari situ, silakan dengan sesuatu. Insya Allah yang kita bisa tahu kita jawab, yang kita nggak tahu jadi PR. Karena sama kita masih belajar, sombong kita kalau nggak belajar lagi sombong. Kalau hari kayak gimana masih belajar, masih mau lagi. Ya Sen, ada yang bertanya lagi? Cukup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.